Selamat pagi, Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita di saat ini bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Marius Molang dari Gedung Gereja Sion Madrid Ure, melalui pengeras suara bahkan juga lewat live streaming. Kita mengangkat pujian klik 116, kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa. Kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Bahkan kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh membawa kami ada di hari ini, di hari yang baru, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan syukur. Dan kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas, kami yang dapat terjangkau dengan pengeras suara, bahkan kami yang mengikuti lewat live streaming, hendak beribadah kepadamu. Berkenanlah Engkau melayakkan kami, bahkan memberkati kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama di saat ini. Roh Kudus kiranya menuntun bahkan mengarahkan kami, agar kami dapat memahami dan mengerti firman ini. Dan firman ini yang akan kami jadikan bekal dalam kami menapaki hari-hari kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan. Maka jadilah ibadah di saat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dalam Amsal pasal 17 ayat 13 dan juga ayat 14. Sekali lagi Amsal 17 ayat 13 dan juga ayat 14 yang berkata demikian. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar dan juga melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul perenungan kita di ibadah saat ini, Kamis 2 Juni 2022, adalah pentingnya kebaikan. Dalam kehidupan yang kita jalani, kita sering
menemui hal-hal yang bersifat baik dan juga hal-hal yang bersifat jahat atau tidak baik. Nah, kebaikan dan kejahatan adalah dua hal yang selalu bertentangan. Istilahnya seperti ada kutub yang saling bertentangan. Nah, semua orang mendambakan kebaikan akan tetap terjadi dalam kehidupannya. Atau setiap orang pasti suka orang lain backing yang bagus-bagus pada dia. Begitupun sebaliknya, kita juga berupaya agar supaya dalam kehidupan ini kita terus melakukan kebaikan. Akan tetapi kejahatan seringkali tidak terelakkan terjadi di berbagai tempat dan juga dalam berbagai bentuk apapun itu. Nah, saudara-saudara, bagian firman ini pengamsal menasihati umat tentang bagaimana orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Dan dalam bacaan ini, orang yang suka memulai pertengkaran. Nah, kenyataan memang membuktikan bahwa ada juga orang-orang yang memang membalas kejahatan dengan, ada orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Nah, orang-orang itu dikatakan akan senantiasa diikuti oleh kejahatannya. Artinya, ketika orang berbuat baik, pun dia balas dengan berbuat yang jahat, pasti hal yang jahat itu akan mengikuti di setiap apa yang dia lakukan. Kemudian orang yang suka juga memulai pertengkaran, bagaikan membuka jalan air yang sulit untuk dihentikan. Karena itu haruslah dihindari. Artinya, ketika orang yang lebih dulu mulai cari masalah sehingga terjadi pertengkaran, maka sama dengan firman ini dikatakan sama dengan orang buka jalan air yang sulit dihentikan. Sama dengan kalau ada bendungan yang jebol, pasti susah untuk dihentikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perlu adanya kesadaran bahwa identitas orang Kristen dikenal lewat kualitas secara jelas yang dinyatakan, yaitu kebaikan hanya dapat diwujudkan dengan sikap yang penuh kasih. Sikap baik yang dilandaskan pada kasih memberi pengaruh pada beban moral yang secara konsisten dan konsekuensi mengacu kepada diri sendiri sebagai panggilan orang semua sebagai orang Kristen untuk melibatkan diri dalam hal-hal yang Tuhan kehendaki. Bahkan ketika juga kita diperhadapkan dengan masalah atau pertengkaran, memberi solusi di tengah-tengah permasalahan yang ada. Nah, Amsal menegaskan bahwa kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Artinya, jika kita melakukan kejahatan, kejahatan juga itu yang akan mengikuti perjalanan kehidupan kita. Dan kejahatan juga itu yang akan mewarnai perjalanan hidup kita. Nah, orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan akan dihancurkan oleh konsekuensi kejahatannya sendiri. Nah, di sini pengamsal hendak menegaskan keadilan Tuhan bahwa kebaikan layak dibalas dengan kebaikan. Dalam Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Dalam hal ini yang utama adalah bagaimana perbuatan baik kita selalu menjadi respon untuk terus memuliakan Tuhan di setiap situasi, bahkan juga di setiap tempat dan di setiap keadaan dalam kehidupan kita. Karena torang adalah orang percaya, torang bertanggung jawab untuk melakukan kebaikan, meskipun kita harus menerima perlakuan-perlakuan yang tidak baik dalam kehidupan kita, dan kita harus terus dituntut untuk terus melakukan semua yang terbaik, yang bagus-bagus. Tuhan mau orang backing sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian firman ini, marilah kita sebagai pribadi Kristen, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang percaya, sebagai milik Tuhan, sedapat mungkin kita menghindari perbuatan-perbuatan jahat, apalagi kita membalas. Tentu perlakuan orang yang jahat dengan hal yang jahat juga, pasti kehidupan kita juga akan diliputi dengan kejahatan. Pasti orang akan terus-menerus melakukan kejahatan itu. Karena ibarat sudah menjadi kebiasaan, maka hal-hal itu akan terus kita lakukan. Tetapi sedapat mungkin kita berupaya dan terus melakukan yang terbaik. Karena kita percaya ketika kita mampu melakukan itu, janji Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang percaya. Dan sedapat mungkin kita menghindari perbuatan-perbuatan jahat. Apalagi kita menuntut pembalasan dari setiap perbuatan-perbuatan orang lain terhadap kita. Melainkan kita senantiasa menabur benih-benih kebaikan. Kita membawa damai sejahtera bagi sesama kita. Dan kita terus membangun relasi yang baik dengan kehidupan sesama kita. Sehingga nyatalah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan kasih yang Tuhan nyatakan, dengan kasih itu yang akan kita lakukan juga kepada orang lain. Dan biarlah Tuhan terus menolong kita melakukan tanggung jawab ini dalam kehidupan yang kita jalani. Amin.